Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, Mohon maaf mungkin penerimaannya agak tidak baik karena di sini lagi hujan gede banget karena biasanya kalau ada urusan hujan internet rada nggak bagus. Ya mudah-mudahan masih tetap lancar deh. Makanya mungkin kalau ada kendala mungkin nanti bisa lihat apa namanya recording sessionnya ya. Oke, seperti biasa di awal silakan diaktifkan kameranya. Kemudian kita perlukan untuk capture. Oke, sebagai berita acara perkuliahan hari ini. Baik, wah siang-siang beritanya biasanya habis makan siang bukan masuk ke perut makanannya tapi naik ke mata. Katanya biar ngantuk biasanya. Oke, kita capture dulu. Silakan. Iya, sudah pada narsis langsung. Wah, Anissa and the gang. Oke, nggak apa-apa. Saya capture untuk halaman pertama dulu. Siap, satu, dua. Next untuk kedua. Oh, cuma dua halaman. Satu, oke. Baik, terima kasih atas kesediaannya. Kita lanjut sesi hari ini. Mungkin seperti biasa, kalau ada yang mau sambil nyoba di Python-nya, silakan diaktifkan Python-nya. Coba share screen. Oke, baik. Kita lanjutin ya. Hari ini kita bahas tentang decision structure, di mana structure di sini lebih ke bagaimana kita menyelesaikan sebuah permasalahan, tapi dalam bentuk yang sifatnya selection, pemilihan. Atau kalau Anda biasa mendengar mungkin ada kondisi if, ada kondisi yang akan di-execute oleh coding program, kemudian jika kondisi tersebut dipenuhi, maka dia akan dijalankan. Jika tidak dipenuhi, maka akan menjalankan badan program yang khusus untuk tidak pemenuhan yang tidak memenuhi tersebut. Ya, oke. Lebih lanjut kita bicara ceritanya seperti apa. Artinya nanti kita akan belajar penggunaan kondisi tunggal atau single condition if dengan menggunakan Python fungsi if, kemudian jika ada two-way decision atau dua arah yang akan digunakan, kita bisa gunakan if else. Kemudian kita juga bisa menggunakan multi-way decision, artinya penggunaan kondisi yang sifatnya nested, bersarang atau terlooping. Kondisi di dalam sebuah kondisi. Nah, ini penggunaannya nanti yang disebut dengan if, elif, kemudian else. Nah, jadi tujuan hari ini adalah kita kenalkan bahasa pemrograman sebuah kondisi, di mana kondisi ini nanti harus terpenuhi atau tidak terpenuhi. Nah, bentuknya selalu di sini disebutkan sebagai Boolean expression atau disebut bool data type. Ya, Boolean. Jangan orang Sunda jangan rada aneh dulu bahasanya, biasanya rada rada bikin ketawa gitu ya. Nah, jadi tujuan di sini adalah untuk mengcapture sebuah kondisi di mana kondisinya nanti hanya mempunyai nilai true or false. Kadang-kadang juga tergantung ada komputer yang hanya bicara 0 dan 1 ya. 0 dan satunya di mana
dianggap sebagai sebuah false, true-nya dianggap sebagai angka 1. Penggunaannya seperti biasa, kita tahu bahwa baca program ini cara membacanya atau cara execute dengan cara sequence. Jadi artinya satu persatu baca, coding program akan dibaca dari urutan pertama sampai urutan berikutnya. Terus kemudian jika terdapat sebuah kondisi, maka kita akan mengizinkan atau program akan mengizinkan untuk melakukan sebuah pilihan. Ya, pilihannya seperti apa? Ya, pilihannya yang ada di dalam kondisinya. Artinya jika dalam sebuah kondisi kita akan mengeset bahwa yang akan diakui adalah yang kondisinya benar, atau sebaliknya yang kondisinya salah, atau misalkan pilihan tersebut tergantung dari kebutuhan coding program. Bisa jadi kalau memang benar dia melakukan apa, atau kalau salah dia akan mengeksekutnya menjadi outputnya menjadi seperti apa. Contoh, oke. Silakan dibuka coding programnya, silakan menggunakan Python-nya, terus kemudian kalau yang mau menggunakan Google Colab juga silakan. Coba aktifkan juga di sini biar kita bareng-bareng. Oke. Nah, di sini saya pakai apa namanya IDE-nya Python biasa ya. Saya coba new file. Setelah kita buat new file, nah silakan, ayo kita bareng-bareng kita coding bersama. Oke. Bisa langsung saja atau Anda tulis seperti lengkap seperti ini juga nggak apa-apa. Mungkin saya ambil yang mudahnya dulu. Saya langsung definisikan def min. Kemudian saya punya Celsius sama dengan evaluate input. Masukkan sel. Saya punya tipe data Fahrenheit. Untuk mendapatkan Fahrenheit, saya punya formula yaitu 9/5 dikali Celsius ditambahkan dengan 30. 9/5 kali dengan Celsius. Celsius yang dimasukkan ditambah dengan 32. Dan saya buat sebuah outputnya. Konversi suhu. Konversi suhunya. Wah, oke, seperti ini. Selesai. Kalau ini saya running, seperti biasa, jangan lupa biasanya minta disimpan dulu. Saya simpan dengan convert misalkan filenya. Nah, pada saat di running, dia akan menanyakan masukkan suhu dalam Celsius. Misalkan saya masukin suhunya 50 derajat. Wow. Konversi suhunya adalah 122 derajat Celcius dalam Fahrenheit. Ya, harus dulu. Harus biar kelihatan, Pak. Derajat Fahrenheit. Fahrenheit. Seperti itu ya. Oke, save. Saya ulang, saya running. Suhu dalam Celciusnya, misalkan saya kasih tadi 48, misalkan. Derajat 48 derajat Celcius itu berapa Fahrenheit? Oh, ternyata 118,4 derajat Fahrenheit. Ini contoh sepele dulu. Nah, so
next kita ngapain? Jadi kita akan bicara bagaimana memodifikasi coding program yang saya punya tadi ini untuk memberikan informasi yang lebih informatif. Misalkan di sini kita tambah informasi, jika lebih dari 90, tampilkan berarti suhunya panas. Kalau kurang dari 30, mungkin suhunya dingin. 30 dingin. 30 Fahrenheit itu minus. Tapi ya udah nggak apa-apa. Atau jangan 30 deh, saya coba ganti deh kalau gitu. Berarti di sini wis, tadi 50 deh. Oke, saya coba in. Nah, it's so saya akan tambahkan coding program dengan kriteria yang saya sudah tentukan di sini. Jadi misalkan kita akan bicara bagaimana eh, apa namanya, coding program yang sudah ada ini ditambahkan sebuah kondisi untuk mengambil data bahwa kalau nilai Fahrenheit-nya lebih dari 90 dia akan menampilkan sesuatu. Kemudian kalau dia apa namanya, kurang dari 50, maka bicaranya menampilkan sesuatu. Kok lebih dari 50 ya? Berarti kurang harusnya ya. Oke, salah salah juga tulisannya. Harusnya ini Fahrenheit-nya kurang dari, ya begitu ya. Oh, kita perbaikin lagi tulisannya. Oke, tulisannya sudah kita perbaiki, berarti harus kita ubah sedemikian rupa supaya tampilannya sesuai. Maka di sini saya tambahkan if Fahrenheit lebih besar dari 90, tampilkan print hawa panas seperti, wah, oke. Kemudian kalau kurang dari 50, kurang dari 50, maka dingin ya, kayak tutup. Nah, oke. So, sebelum saya running, saya coba jelaskan terlebih dahulu di sini. Seperti kita pelajari tadi bahwa coding program akan membaca secara sequence, artinya dari urutan yang paling atas dulu sampai ke urutan yang paling bawah. Setelah kita diminta input sebuah nilai yang dimasukkan ke dalam variabel Celsius, kemudian ada variabel Celsius yang melakukan proses perhitungan, di mana perhitungannya adalah 9 dibagi 5 dikali nilai Celsius yang kita inputkan tadi ditambahkan dengan 32. Selanjutnya akan menampilkan informasi hasil konversi suhunya, di mana hasil konversi suhunya adalah nilai ini akan dimunculkan di dalam kata-kata ini. Terus kemudian berikutnya dia membaca, berikutnya adalah ada sebuah kondisi. If Fahrenheit lebih besar daripada 90, maka jika nilai Fahrenheit ini bernilai true, maka dia akan menampilkan informasi ini. Jika tidak bernilai true, bagaimana Pak? Dia akan mengabaikan yang ini, tapi lanjut membaca statement berikutnya. Oke, pada saat membaca statement berikutnya, dia akan baca lagi ini. Pak, kalau posisi kondisinya benar, atau Fahrenheit, nilai Fahrenheit-nya kurang dari 50, maka dia akan menampilkan ini. Pak, jika tidak kurang dari 50, bagaimana? Ya, dia selesai. Tidak ada statement lagi yang akan dijalankan. Tampilannya apa, Pak? Nggak ada tampilannya. Karena diasumsikan, misalkan, Anda jadi pertanyaan, Pak, ini kan lebih besar dari 90 dan kurang dari 50. Kalau ternyata Fahrenheit nilainya 80, bagaimana? Tampilannya apa? Ya nggak ada tampilan apa-apa.
Karena memang kita nggak bikin, kecuali nanti Anda akan bikin sebuah kondisi lagi. Bahwa kalau eh, kurang dari atau sama dengan 90 dan lebih besar atau sama dengan 50, maka disebut misalkan suhunya normal. Nah, nanti saya harus tampilkan sebuah kondisi. Kalau tidak percaya nanti kita bisa coding, kita bisa buktikan. Oke, saya coba running. Oh, belum di save ya. Oh, sudah. Masukkan suhu dalam Celcius. Misalkan tadi saya punya 45. Suhunya 45 derajat, maka konversi suhunya adalah 113 derajat Fahrenheit. Hawanya panas seperti di neraka. Kalau di running lagi, yang lain kita coba masukin running suhunya 5 derajat. Wow, udah beku banget ya. Udah dingin lah ya gitu. Nah, dia akan bilang dingin kayak di kutub. Nah, 41 derajat Fahrenheit-nya. Oke, kita running lagi. Kita coba running ulang. Pada saat di running ulang, saya kasih Sama, misalkan 20 derajat. tampilan patternnya nggak ada, Pak, di Oh, share screen. astagfirullah. Share screen-nya nggak keluar. Oke, saya ulang lagi ya berarti ya. Waduh, 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 waduh. Share, udah share screen kok tadi. Nah, oke, ternyata kelewat ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti dari sini nggak ada ya. Oke, saya ulang ya. Oke, kita ulang lagi. Jadi ceritanya pada saat kita membuat sebuah apa namanya penambahan, if Fahrenheit lebih besar daripada 60, kondisi ini akan dibaca. Jadi, tadi kalau misalkan saya ulang, Celsius diisi dengan sebuah inputan. Komputer akan membaca inputan yang ada dari keyboard yang kita masukkan, terus kemudian dimasukkan dalam variabel Celsius, terus kemudian kita buat sebuah variabel yang mengkonversikan sebuah rumus, rumus perubahan Celsius jadi Fahrenheit, nanti ada Kelvin jadi Fahrenheit atau kebalikannya gitu ya, itu bisa adalah gitu ya, tinggal tinggal browsing aja rumusnya seperti apa. Nah, kemudian kita tampilkan isi dari Fahrenheit-nya. Nah, di sini selanjutnya komputer akan membaca jika Fahrenheit lebih dari 90, maka kalau kondisi ini terpenuhi, dia akan menampilkan tulisan yang di bawahnya. Jika tidak terpenuhi, maka dia akan membaca perintah berikutnya. Pada saat perintah berikutnya di apa namanya di execute, dia kembali karena ada kondisi apa ada condition ya di sini yang harus dicek. Maka jika Fahrenheit-nya kurang dari 50, maka akan muncul tampilan bahwa dinginnya seperti kutub, misalkan seperti itu. Pak, gimana kalau kedua ini tidak terpenuhi? Ya, karena tidak ada statement dari kita, berarti dia tidak akan memunculkan apa-apa. Makanya coba kita running. Sini coba kita running sekarang. Oke, kita masukkan suhunya. Misalkan saya masukin 38 derajat. Ini sudah suhu panas ya, gitu ya, kalau udah tinggal 38 ya. Nah, terus kemudian kalau misalkan kita running kembali, saya asumsikan biar ada beku dikit deh. Saya asumsikan 1 derajat. Di sini sudah bicara dinginnya udah kayak kutub karena kurang dari 50 derajat. Oke. Next, kalau misalkan saya masuk, saya running kembali, tapi nilainya mungkin saya kasih 26 derajat, yang suhu normal ya sebenarnya. Nah, di sini tidak muncul apa-apa. Tidak muncul apa-apanya ini artinya kok nggak ada informasi, Pak. Cuma memunculkan hasil nilai konversi saja. Karena memang di sini kita tidak bikin. Kecuali Anda bikin di sini sebuah kondisinya lagi. If Fahrenheit kalau lebih besar dari 10 berarti kita akan bikin range antara ya, antara 50 sampai 90. So, kita akan bikin lebih besar. Karena 50 range-nya masuk ke yang bawah, berarti kurang dari 50 masuk range yang ke sini, berarti kita akan bikin lebih besar sama dengan 50. N Fahrenheit lebih kecil
Lebih kecil sama dengan atau lebih kecil saja? Karena 90 ke atas diasumsikan panas, maka kita punya 90 ke bawah, berarti ada 90 sama dengan 90. Di sini baru kita tulis print suhu normal aja. Misalkan seperti itu. So, kita coba. Artinya berbagai kriteria yang kita punya sudah kita apa namanya istilahnya kita siapkan ya. Lebih dari 90, kurang dari 50, di antara 90 sampai 50 informasinya sudah muncul. Oke, kita coba running. Kita tahu tadi di sini 26 aja udah masuk suhu normal ya, berarti kita coba ulang lagi misalkan 26, 25 mungkin. 26. Nah, konversi suhunya berarti normal. Ini bicara tentang penggunaan conditionnya. Oke, penjelasan lebih lanjutnya, kita coba lanjutkan materinya. Di sini gambaran dari si apa namanya, si algoritmanya. Ya, bagaimana suhu tersebut seolah-olah dua kondisinya terpenuhi. Nanti karena ini bisa digabung. Kondisi ini tidak terpenuhi berarti kondisi yang ini dijalankan. Tapi kalau kondisi ini tidak dijalankan, apa namanya, hasilnya seperti apa? Kayak tadi misalkan saya bikin 3 kondisi ini seharusnya bisa dibuat secara multi condition. Tapi nanti deh, kita lihat nanti ya. Gambarannya seperti ini. Kita buat kondisinya di dalam gambar. Ada input Celsius dulu, terus kemudian ada prosesnya, terus kemudian di sini dicek apakah lebih dari 90. Jika lebih, tampilkan. Kemudian dicek lagi apakah kurang dari 30, karena pasti lebih, berarti dia tidak akan masuk sini kan, dia akan masuk ke sini. Pak, berarti kondisi ini akan selalu dicek. Betul, akan selalu dicek. Karena berapapun nilainya, dia akan masuk kondisi ini terlebih dahulu. Jika tidak terpenuhi, maka masuk ke sini. Jika sudah terpenuhi masuk ke sini, maka logikanya dia akan tidak memenuhi yang ada di sini kan. Nah, kemudian kalau tidak memenuhi di sini, dicek apakah memenuhi yang ada di sini. Kalau memenuhi berarti dia akan mengerjakan yang ini. Kalau tidak, dia akan mengerjakan yang Oke, saya lanjutkan. Contohnya, sudah kita selesaikan ya tadi ya. Coba lanjut. Nah, untuk lebih serunya, artinya kita punya sebuah statement if. Kalau secara normal itu, sorry. If mana tadi? Kalau secara normal, ini munculnya adalah if sebuah condition, titik 2 untuk menyatakan start sebuah conditionnya seperti apa, kemudian di sini ada body-nya. Body di sini adalah ini. Statement-statement apa yang mau ditaruh di bawahnya itu jadi sebuah body condition if-nya. So, bagaimana bisa apa namanya? Anda paham ya, tinggal lihat. Kalau misalkan Anda mau naruh lebih dari satu statement di situ, jadi kita tinggal tambahin. Oke, contohnya, kalau misalkan suhunya normal aja, sepertinya bisa untuk jalan-jalan ke mall. Karena asumsinya suhunya normal ya, gitu ya. Suhu badan misalkan kita ngomong suhu badannya normal. Nah, jadi kalau ini kita running artinya dia akan menampilkan dua statement di bawah ini hanya jika dan hanya jika kalau decision ini terpenuhi. Ingat di sini ada fungsi n. Nah, kalau diganti or bagaimana? Oh, ini lebih seru lagi nanti. Tapi sudah deh, nanti deh. Anda akan ketemu pada masanya nanti. Oke, pada saat kita running, kita masukin suhu badan saya 28. Nah, munculnya seperti ini. Nah, so, ceritanya gampang. Masih bicara, yang penting terlihat ada menjorok ke dalamnya nih ya. Itu berarti dia masih dalam satu badan program yang sama. Next, kita akan bicara bentuknya. Nah, ini tadi secara tidak langsung sudah diajarin nih. Kita bicara operatornya. Kalau di dalam
kondisi, operator yang kita gunakan selalu hanya bicara lebih besar, lebih kecil, sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Ingat ya, ini operator matematis ya. Kalau udah bicara expression, itu kita bicara apa namanya, relational operationnya seperti apa untuk mendapatkan sebuah nilai. Kalau misalkan kita coba di code-nya, oke, kita punya A isi dengan 10, B isi dengan 5, maka saya bisa bikin sebuah kondisi. A lebih besar daripada 10, maka jawabannya false. Apakah A lebih besar dari 10? Enggak, karena A-nya 10. Jangan bingung, karena A lebih besar sama dengan 10, nah baru dia akan bernilai true. Oke? Atau A lebih besar daripada B, betul, karena B-nya 5. Oke? Di sini ada operator tidak sama dengan, Pak. Oke, kita coba. A tidak sama dengan, tanda mana tanda seru? Ini tidak sama dengan B. Mana contoh juga, karena A-nya 5, A-nya 10, B-nya 5. Jadi, dalam notasi matematik mungkin kita sudah tahu ya, lebih besar, lebih kecil, dan sebagainya, notasinya seperti apa, tidak sama dengan juga sepertinya apa, tapi di dalam Python agak sedikit berbeda, khususnya yang sama dengan dan tidak sama dengan. Mungkin kalau sudah seperti ini, kita akan cek nih. A sama dengan 10, nilainya true. Kenapa? Karena mengecek apakah A nilainya sama dengan 10, dan ini benar. Apa bedanya A sama dengan 10 sama A sama dengan 10? Kalau yang di atas ini adalah operator assignment, artinya variabel A akan diisi dengan sebuah nilai di mana nilainya adalah 10. Tapi kalau A sama dengan 10, ini adalah sebuah condition. A apakah sama dengan 10? Nah, artinya ceritanya seperti itu. Jadi jangan bingung nanti bacanya ya. Karena biasanya apa namanya? Kalau saya bikin soal-soal sederhana di UTS misalkan, jawabannya banyak yang salah. Ini apa ini hasilnya gitu kan? Oke. Next, saya coba lanjutkan. Nah, nih. Di sini disebutkan biasanya ada kesalahan karena secara normal kita bicara A sama dengan 10, itu artinya A diisi dengan 10. Tapi kalau sama dengan itu adalah kondisi. Tapi lupa, karena kebiasaan. Apakah A sama dengan 10? Jadi Indonesia A sama dengan 10 gitu ya. Oke. Kemudian juga ada bicara uppercase, lowercase, dan sebagainya. Oke, kita tes lagi. Di sini saya punya A diisi dengan halo. Pakai apa namanya, sebuah kapital di huruf awalnya. Kemudian saya punya B, semuanya huruf kecil. Pertanyaannya saya bikin sebuah kondisi. Apakah A sama dengan B? Jawabannya false. Kenapa false? Karena dia mendeteksi ada perbedaan huruf. Karena case sensitif. Di huruf besar, huruf kecil, dia akan bermasalah. Oke? Dia akan dianggap sesuatu yang beda. Atau contoh di sini, apakah B lebih besar, BBB lebih besar daripada A? Itu nanti silahkan dicoba. Oke? Nah, kalau langsung ditulis bisa nggak Pak? Boleh, kita coba langsung tulis ya. Saya bikin halo. Apakah sama dengan halo? Kalau kita orang normal pasti akan menganggap, oh ini sama Pak. Nah, tapi kalau komputer akan jawab, oh enggak, beda. Kenapa? Karena komputer mendeteksi adanya perbedaan. Karakter yang muncul di dalam tulisan halo ini mempunyai karakter kode ASCII yang berbeda dengan karakter yang halo yang dengan huruf kecil. Karena kan kita tahu ini harusnya sama dong. Gitu. Saya bisa bisa state bahwa ini harusnya benar, tapi kenapa tidak benar? Nah, komputer akan jawabnya karena kode ASCII-nya berbeda. Mungkin kalau nanti Anda buka kode ASCII ya, ASCII, ASCII, ini akan tahu bahwa ASCII dari
H itu bagaimana, ASCII dari H kecil itu bagaimana. Sebentar, saya coba apa bisa nggak ya? ASCII tidak di huruf H. Oh, nggak muncul dia. ASCII-nya ya, saya lupa statementnya. Jelas kode ASCII ini dia menyatakan A itu 65, kemudian A kecil itu 93. Jadi dia beda antara A besar dan huruf A kecil. Karena kalau dibaca mungkin kita akan lebih mudah bacanya sama ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini contoh yang tadi yang sudah kita coba juga gitu ya. Hello, hello, oke, tapi hello dengan ini, oh kok dia true Pak? Karena lebih kecil kan, bukan sama dengan lagi kan? Oke. Oke, ini saya skip saja. Ini, nah next. Next, ada yang disebut sebagai sebuah apa ya, modul atau import modul, di mana modul di sini tujuannya adalah membantu menyelesaikan masalah yang sifatnya apa namanya lebih mudah dalam mengcoding. Saya kasih contoh dulu apa ya? Kayak yang di Math aja deh. Nah, contoh gini, misalkan Anda diminta menyelesaikan sebuah pangkat, rumus pangkat. Misalkan diminta tolong hitung pangkat 2 dari 25. Kalau misalkan secara coding program, mungkin gampangnya kita akan bikin seperti ini misalkan. Saya punya A sama dengan 25, artinya variabel A diisi dengan 25. Terus kemudian bagaimana untuk menghitung 25 pangkat 2? Maka saya akan punya rumus, misalkan B itu sama dengan A dikali A. Gampangnya seperti itu. Maka saya bisa print B. Nilainya 625. Selesai. Seolah tidak ada masalah, Pak. Masalahnya muncul kalau misalkan yang diminta adalah 25 pangkat 7. Pak, bisa Pak. Nanti tinggal ketik aja. Ya kan tinggal ketik. Saya bikin lagi misalkan B sama dengan A, sorry, A kali A, ini pangkat 2-nya kan. Ini pangkat 3-nya, ini pangkat 4-nya, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7. Kan pegel juga namanya. Nah, gimana kalau pangkat 100? Wah, mabok, Pak. Ngetik gini akan mabok. Kalau misalkan ada yang bilang, Pak kan bisa, ada yang sudah diekspor, misalkan Pak bisa pakai looping Pak. Ya bisa pakai looping, tapi tetap tidak simple. Oke, jadi kalau ini kita print B-nya, kan nilainya seperti ini. Nah, di dalam Python, saat ini karena Python ini dianggap sebagai sebuah bahasa pemrograman yang paling famous, paling familiar, paling banyak digunakan, sehingga banyak orang sudah membantu menyediakan beberapa modul paket yang untuk mempermudah programming dalam melakukan codingnya. Tapi dalam tanda kutip ada dua hal. Ada modul yang memang sudah by default tersimpan dalam Python-nya, ada yang harus diaktifkan terlebih dahulu, ada yang harus diinstal terlebih dahulu. Jadi contoh misalkan rumus-rumus atau sintaks-sintaks standar yang ada di dalam Python, ini sudah by default ada di dalam Python-nya. Nah, kemudian misal di sini saya akan mengaktifkan sebuah package matematika. Kita lakukan function import math. Nah, import math ini by default dia sudah ada di dalam Python tapi harus diaktifkan. Nah, nanti ada lagi ketemu Pak, kalau ternyata dia tidak ada dalam Python tapi kok orang lain bisa pakai ya. Nah, ini artinya kita harus menginstal dulu paket tersebut. Oke, kita coba ya. Jadi di sini di dalam Python ya saya lakukan import math
Nah, artinya saya menambahkan sebuah modul matematik di dalam coding saya, sehingga apa? Penggunaan rumus-rumus yang di dalam matematik yang saya perlukan ini bisa saya gunakan lebih mudah. Pak, modul math di dalam import ini isinya apa aja? Isinya banyak banget. Saya sendiri nggak hafal isinya apa aja, tapi berbagai yang urusannya dengan matematik bisa kita gunakan. Contohnya misalkan untuk membulatkan. Pembulatannya tergantung mau berapa digit, berapa nol, apa ya? Berapa digit di belakang koma, atau melakukan truncate. Nah, ada pembulatan ke bawah, ada yang pembulatan ke atas. Kan nggak ribet juga tuh ya. Tapi yang jelas beberapa fungsinya sudah banyak disediakan oleh package modul math ini. Oke, okay? So di sini saya akan bikin B sama dengan saya gunakan fungsi math-nya math.pow. Pow ini adalah power, di mana power ini ada dua input yang diminta, x to the power of y. Artinya sebuah nilai X nanti akan dipangkatkan dengan nilai Y-nya. Misalkan tadi saya punya 25, akan dipangkatkan dengan 7. Oke? Biar kan nulisnya daripada kita ngitung tadi bintangnya A-nya ditulis berapa kali, akan jadi masalah kalau salah ngetik, salah ngitung. Tapi kalau sudah ini seperti akan lebih mudah. Itu sudah kita execute, kita tinggal print B. Nilainya akan sama dengan yang di atas tadi. Oke, mudah-mudahan bisa diikutin. Di penggunaan penggunaan code-nya, kita bisa menambahkan sesuatu yang disebut dengan import. Nah, tapi nanti ada masalah lagi. Pak, saya udah ketik import, tapi kok masih error ya Pak ya? Ini beda lagi. Jadi, seperti tadi yang saya bilang, beberapa fungsi sudah tersedia bawaan dari Python. Beberapa fungsi lagi, kalau memang Anda perlukan, mungkin Anda harus mengaktifkan dengan cara memanggil import package-nya. Tapi ada beberapa fungsi yang sudah Anda panggil import fungsi tersebut, tapi ternyata belum tersedia atau belum ada di dalam di dalam paketnya. Maka Anda harus melakukan install terlebih dahulu paket yang diperlukan. Contohnya apa? Contohnya saya akan melakukan import NumPy. NumPy ini biasanya hanya digunakan oleh programmer yang nanti akan bicara tentang artificial intelligence. Jadi tujuannya misalkan bagaimana mengcapture gambar muka saya ini didetek sebagai sebuah sesuatu misalkan. Nah, banyak sih, nggak cuma NumPy, ada TensorFlow dan sebagainya. Ya. Itu contoh. Nah, tapi begitu ini saya enter, dia akan bilang tidak ada modul namanya NumPy. So, bagaimana Pak? Anda harus install terlebih dahulu paket NumPy-nya. Sini, misalkan saya cara import. Nah, pastikan di sini ada petunjuk-petunjuknya nih. Pastikan versinya dulu. Nah, terus kemudian kita install pip-nya. Karena kalau sudah terinstall pip, mungkin bisa kita langsung panggil install NumPy-nya. Install NumPy-nya seperti apa? Nah, ini. Kita install NumPy-nya. Nanti dia akan masuk ke dalam Python yang kita punya. Selanjutnya pada saat Anda memanggil import NumPy, dia bisa dipanggil. Pak, kalau saya mau install bagaimana? Ya silakan install aja. Tapi pertanyaan berikutnya buat apa kalau memang Anda belum perlu gitu ya. Jadi Python menyediakan fitur dasar dan kemudian fitur extended-nya dan fitur super extended-nya. Artinya yang fitur extended itu adalah contoh yang tadi kita gunakan math, nanti kita bisa gunakan time, misalkan untuk melakukan pada saat proses compile, kayak pengen tahu berapa lama waktu kompilasinya. Misalkan pada saat di-create itu membutuhkan waktu berapa menit, berapa detik, berapa millisecond, misalkan seperti itu. Kita bisa bisa tes juga. Tapi misalkan super extended modulnya adalah yang tadi, modul-modul yang tidak disediakan Python secara default, tapi kita bisa melakukan proses installnya.
Balikin lagi. Nah, ini di sini ada import math dan sebagainya. Oh ya, Pak, math-nya ini isinya apa aja sih di dalamnya? Nah, saya sendiri nggak hafal. Saya biasanya pun ngeceknya langsung di doc-nya. Tapi mungkin gampangnya saya ketik di sini aja. Import math, Python. Nah, nih. Biasanya di docpython.org sih ya. Tapi mungkin karena saya nggak pernah hafal, jadi pakai Om Google aja. Nah, di sini ada fungsi math apa saja selain POW tadi kan? Di sini ada cell, ada comp, ada copy sign, ada faktorial. Jadi kita bikin program untuk menghitung faktorial pun nggak usah pusing-pusing, tinggal pakai math faktorial dari sebuah nilai. Nanti dia akan otomatis memunculkan nilai faktorialnya. Ada floor, mod, dan sebagainya. Ada misalkan sinus, cosinus, ada nggak Pak di sini? Ada di sini. Mana? Sin, 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 sin. Nah, ini ada log. Ini ada POW tadi. Sudah dijelaskan. Ada square root, akar. Ada cos, sin. Nah, ini ada juga ya. Sinus, cosinus, kotangen, tangen. Dulu pelajaran SMA mungkin. Asin H, atan H. Ada gamma, kemudian ada juga pi. Banyak sih ya. Oke, mungkin seperti itu yang bisa disampaikan di math. Jadi ada modul-modul yang sudah disediakan oleh Python, tinggal Anda gunakan. Kalau misalkan lupa juga tinggal browsing aja, ada modul apa saja, function apa saja yang bisa dipakai dalam sebuah modul. Oke, saya lanjutin. Ini fungsi mainnya juga sama, saya skip saja. Nah, sekarang kita coba. Kita akan coba coding ini. Coding ini akan kita coba untuk apa namanya? Membuat sebuah two-way decision. Ya, nanti kita akan bicara jika benar dia menjalankan yang ini, jika salah kita menjalankan yang ini. Oke, kita coba terlebih dahulu tadi Python-nya. Python. Oke, saya buat sebuah file baru. Silahkan kalau mau juga sambil bareng ngoding, silahkan. Kalau saya coba ya, if pertama kita bikin import, net, def, min, print. Oh, izin saya kopas aja deh biar cepat. Biar cepat saya kopas dari codingnya. Biar lama. Oke, saya kopas dulu. Bikin slide-nya. Wih. Nah, oke. Oke. Kita akan punya codingnya seperti ini. Save dulu. Nah, setelah codingnya kita tulis, di sini sebenarnya ada quote-nya sih, ada catatannya. This program crash if the equation has no real root. Nah, ya, dia akan membuat sebuah nilai value-nya error. Errornya kayak gimana, Pak? Oke, kita coba. Oke, masukkan koefisiennya A, B, C-nya untuk mendapatkan square root-nya, akar darinya. Misalkan saya masukin di sini 2,2,2. A-nya nilainya 2, B-nya nilainya 2, C-nya nilainya 2. Hasilnya seperti apa? Hasilnya error. Nah, error di sini kenapa? Bisa dilihat. Di sini disebutkan value errornya adalah made domain error. Artinya di dalam domain matematik ada sesuatu yang menyebabkan raise an error. Raise an errornya biasanya misalkan karena nilainya tidak nol, nilainya kurang dari nol atau sama dengan nol. Nah, ini biasanya sesuatu yang seperti itu. So, kita akan coba lanjutkan codingnya. Kita lihat di sini memunculkan errornya karena kurang dari nol. Nah, munculnya karena kurang dari nol.
Dimasukin 112 pun juga munculnya error juga, Pak. Jadi berapa yang benernya? Oke, nanti kita akan coba. Kita akan nyobainnya banyak yang harus dicobain gitu ya. Jadi berapa nilainya? Pak, cobain yang nilai yang ini, Pak. Bener nggak error? Oke, kita coba. Kita lihat, kita running 1,1. Ush, loncat ya. 1,1,2. Tetap error juga. Berarti yang benar berapa, Pak? Coba lagi. Saya penggemar Wiro Sableng, saya buat 212. Masih error juga, Pak. Oh, oke, karena masalahnya ternyata di sini dia munculnya kurang dari 0. Oke, kemudian kita coba modifikasi. Kita modifikasi coding yang dibuat. Nah, codingnya kita modifikasi seperti yang ada di dalam tampilan di ini. Oke, saya akan ubah. Karena errornya di match square-nya. Ketahuannya di mana, Pak? Nah, di sini. Karena ketahuannya di baris ke-8-nya. Match square-nya yang bikin error. Maka match square-nya akan saya ubah. Saya ganti. Misalkan saya ganti di sini jadi discrim. Tapi match square-nya saya hapus dulu. Di sini saya kasih saya kasih kondisi if discriminantnya lebih besar sama dengan 0, maka saya akan ubah, titik 2-nya lupa. Jadi this root-nya sama dengan map square dan ini dianggap sebagai badan body dari if-nya. Saya masukin ke yang bawah boleh dimasukin boleh enggak. Saya taruh di luar saja karena ini biar selalu muncul. Oke. Tapi Pak kalau nggak taruh di dalam dia keluarnya di mana? Oh, keluarnya di luar. Oke, saya masukin seperti itu deh. Karena kita running, hasilnya seperti apa? Saya masukin tadi 2, saya masukin 2,1,2 sableng 212. Pada saya enter, wah Pak, malah nggak ada error apa-apa, malah nggak muncul apa-apa, nggak ada error, nggak ada apa. Kenapa? Karena tadi kondisinya kita dapatkan nilai terlebih dahulu, maka akan memunculkan sebuah nilai yang di bawah 0. Ya, saya mungkin perlu ditampilin Pak, nilainya emang berapa sih? Nah, saya bikin print. Oke, tampilkan 2,1,2. Oh, nilainya minus 15. Nah, tadi nilainya lebih kecil dari 11. Lebih kecil daripada 0. Nah, oke. So, codingnya benar, tapi nggak ada outputnya dan tidak informatif. Ini cara paling gampang untuk mengabaikan atau memperbaiki codingnya. Tapi di sini disebutkan juga sih sebenarnya bad version using a simple if hanya untuk menghindari crash program. Lanjut. Kita coba modifikasi. Kita coba satu-satu. Dan tolong coba satu-satu. Kita running. Masih nggak ada outputnya. Saya lanjut. Karena tetap kurang dari 0, maka saya harus definisikan kalau kurang dari 0 atau sama dengan, atau kurang apa namanya, lebih besar daripada 0 dan kurang dari 0. Nah, kita akan gunakan kondisi seperti ini. If
dan else-nya. Oke, kita langsung codingnya saja deh. Terlihat, nah ini codingnya seperti ini. So, saya akan punya sebuah tambahan. Di coding program saya akan saya ubah sedemikian rupa supaya kondisi ini akan terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan fungsi yang mana. Oke, jadi di sini saya akan tambahkan else-nya. Di sini saya akan print no real root. Ada yang bingung? Pasti ada yang protes. Protesnya kenapa? Pak, yang di PPT-nya if discrim lebih kecil daripada 0, tampilkan dulu, else-nya baru yang ini. Kok Bapak bikinnya yang seperti ini? Kebalik, Pak. Oke, kalau ada yang komplain kebalik, nggak apa-apa. Tapi yang jelas output-nya akan sama. Jadi, ini hanya tergantung dari bagaimana Anda membaca kondisinya. Bisa dilihat nggak di sini? Bahwa di sini yang kondisi yang saya gunakan, discrim-nya lebih besar sama dengan 0, sedangkan yang di slide-nya lebih kecil daripada 0. So, ini artinya biasanya nanti akan saya ilustrasikan begini. Misalkan Anda diminta, tolong kumpulkan mahasiswa yang jenis kelaminnya laki-laki. Oke, pasti langsung kebayang. Oke, mahasiswa jenis kelamin laki-laki akan ngumpul. Atau saya akan bilangnya gini, tolong kumpulkan mahasiswa yang jenis kelaminnya bukan perempuan. Ada yang bingung? Nah, sebenarnya sama aja kan. Intinya mengumpulkan mahasiswa yang jenis kelaminnya laki-laki. Atau yang bukan perempuan. Nah, kenapa? Nah, biasanya gini. Jadi karena cara pendekatan orang itu beda-beda, cara berpikirnya orang pun beda-beda. Ini yang menyebabkan coding program akan sedikit berbeda, tapi tujuannya sama. Nah, ini biasanya kalau anak-anak saya di informatika, biasanya paling gampang dapat atau mengetahui bahwa ini coding copy paste atau hasil pemikiran sendiri. Karena tadi ada yang pendekatannya seperti yang di dalam slide yang ini, ada yang pendekatannya seperti yang saya tulis dalam codingnya. Ini pasti tiap orang nggak mungkin sama semua. Kalaupun sama, pasti nanti cara pembuatan atau cara penulisannya pasti beda. Biasanya kalau dalam tugas atau dalam ujiannya untuk anak-anak yang bikin coding, saya akan dengan mudah melihat mana yang copy paste, mana yang memang beda. Ya, ini saya kasih triknya dulu nih. Jadi artinya pendekatannya bisa, Pak, berarti nanti kalau bicara efisiensi coding program seperti apa, nah baru kita akan bicara seberapa cepat coding tersebut bisa dieksekut. Karena tadi coding ngoding program kadang-kadang orang hanya goalnya tujuannya adalah sesuai dengan yang diinginkan. Nah, setelah itu baru kita akan bicara efisiensi coding. Apa Pak efisiensi coding? Kan yang penting codingnya jalan. Oke, sekarang kita bicara. Kalau ukuran filenya bisa lebih kecil daripada yang asal jalan tadi, Anda akan pilih mana? Nah, pasti akan bilang yang ukuran filenya lebih kecil dengan output yang sama. Karena apa? Terjadi sebuah efisiensi apa namanya ukuran filenya. Pak, emang ngaruh Pak? Oh, ngaruh banget. Pada saat compiler akan dijalankan, Anda bisa lihat sebesar apa file yang dihasilkan dan yang akan dieksekut. Semakin besar file yang akan dieksekut, pasti dia akan mengambil lebih besar memori yang diperlukan. Oke, ini gambarannya, tapi bukan buat Anda sih, biarin. Tapi buat pengetahuan Anda saja. Next, saya lanjutkan. Kalau ini saya running seperti apa? Oke, kita coba running. Kita kasih tadi 1,1,1, outputnya apa? Oh, ternyata karena minus 3, maka dia tidak muncul nilai rootnya. Kita coba. So, saya coba dengan contoh yang ada di sini. Kita running kembali. Dengan inputnya adalah 1,1,2. Masih no real root? Nah, yang bawah nih ternyata Pak. Oke. Saya enggak. Coba yang running kembali tapi input.
Nah, muncul. Artinya, kalau kondisinya terpenuhi, di sini bisa terlihat tadi nilai diskriminannya adalah 9 lebih daripada 0. Maka muncul nilai sebuah solusinya adalah minus 0,5 dan minus 2. Apakah itu? Ya, lihat aja. Oke, saya lanjutin. Nah, gimana kalau ceritanya yang saya masukin bukan 212, tapi 121? Nah, nanti munculnya akan seperti ini. Benar nggak, Pak? Kita coba lagi. Oke, kita coba sekali lagi. Yang kita masukin adalah 1, shortnya di atas. 1,2,1. Munculnya seperti ini. Dan ini biasanya agak sedikit membingungkan. Karena apa? Kok 2? Padahal kan 1 sebenarnya. Gitu. Ada karena apa namanya codingnya seperti itu, maka dia bisa menunjukkan 2. Nah, harusnya karena nilainya 0, maka dia hanya akan muncul nilai 1. Nah, oke, kita lihat coding programnya harusnya seperti apa. Maka kita harus lakukan seperti ini. Jika nilainya lebih dari 0, maka kerjain yang nurut. Jika nilainya kurang dari 0, maka informasi bahwa ini pasti nurut. Kemudian jika sama dengan, maka double root. Kalau lebih dari 0, pasti ada 2 root. Oke, jadi kodenya akan kita ubah. Cara membuat fungsi seperti ini, berarti kita akan membuat 3 kondisi. Disinilah yang disebut dengan multi-way condition, atau kondisi yang karena ada 3 hal. So, codingnya biasanya akan diubah seperti ini. Kondisinya akan ditulis seperti ini. Else, if lagi, cek. Jadi ada 3 kondisi yang akan terpenuhi. Tadi ya sudah dilihat bahwa ada kondisi kalau ini benar maka dia menampilkan ini. Jika kondisi ini tidak terpenuhi maka dia akan dicek lagi. Apakah kondisi ini terpenuhi? Kalau terpenuhi dia akan menjalankan ini. Kalau tidak terpenuhi dia akan menjalankan ini. Pak, mungkin nggak tidak dijalankan satu pun? Nggak mungkin. Karena pasti ada satu kondisi yang akan dipenuhi. Betul nggak? Argumen lain? Mungkin nggak ini tidak dikerjakan dan ini tidak dikerjakan dan ini tidak dikerjakan? Pertanyaan saya sepele. Gambaran algoritmanya, kita lihat, pasti ada salah satu yang dikerjakan. Artinya tinggal jalurnya lewat sini, kemudian keluar ke sini, betul kan? Atau jalurnya lewat sini dan memilih mau lewat jalur sini atau lewat jalur sini. Tetap kan? Nah, keluarnya juga akan ke sini. Berarti ada satu statement, baik itu yang ini atau yang ini atau yang ini akan dikerjakan. Bayang maksudnya? Oke. So, artinya pasti ada salah satu yang akan dikerjakan. Ini yang disebut dengan multi condition. Ada if, di dalam if ini ada if lagi, mungkin di dalam sini juga ada if lagi, mungkin di dalam sini ada if lagi, atau di dalam sini ada if, di sini ada if. Bisa nggak, Pak? Bisa, kenapa enggak? Tinggal tergantung kebutuhan kok, tinggal tergantung bagaimana Anda membuat sebuah pernyataannya. Jika dan hanya jika, maka wah, udah kayak gitu kan, itu notasi matematik ya. Oke, so kita bicara coding ya. Di dalam Python dipermudah daripada kita menulis statement seperti ini, kita akan menghilangkan atau menggabungkan 2 fitur ini. 2 fitur ini, 2 fitur ini akan digabungkan. Else, 2 baris ini akan digabungkan. 2 barisnya akan digabungkan jadi gimana, Pak? Nah, 2 barisnya akan digabungkan jadi menjadi yang disebut single elif. Elif gitu ya. Else if disingkat elif. Oke. So
Bentuk kondisinya akan seperti ini. Kalau tadi kita pakai fungsi if, seolah-olah tampilannya akan selalu menjorok ke dalam seperti itu ya. Jadi misalkan kalau saya buat codingnya, ilustrasinya mungkin seperti ini. If kondisinya, dan kita punya nilainya else, dalamnya kita bikin if kondisi, di dalam sini baru bicara kemudian misalkan di sini ada else-nya lagi, ada if lagi. Nah, jadi seolah-olah jadi bertingkatnya agak menjorok ke dalam. Tapi kalau seperti ini kita seolah-olah bikinnya cukup satu kesatuan aja. Di sini cukup satu kesatuan aja untuk membuat barisnya seolah-olah dalam satu baris bisa. Ini seolah-olah nanti dia menjorok ke dalam, gitu. Oke, kita lihat codingnya seperti apa. Maka codingnya akan kita ubah menjadi begini. If, if, else. Jadi harusnya jadi if, if, else. Ini adalah multi condition. Pak, gimana kalau di dalamnya ada if, 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 else? Bisa, bisa. Nah, itu yang tetap disebut sebagai multi condition. Oke, jadi di sini codingnya akan saya sedikit ubah. Kalau bicara nilai diskriminalnya menjadi 0, maka dia akan muncul seperti apa? Di sini saya akan ubah. Misalkan saya ambil sama dengan 0-nya terlebih dahulu. Maka kalau dia diskriminannya sama dengan 0, nah ingat nih, ini sama dengan ya, berarti nulisnya bukan segini tapi harusnya begini. Jika sama dengan 0, maka akan saya tulis root sama dengan min B dibagi kali A in, loncatnya kok kurungnya print double root itu root, dan elif kalau kita bicara di sini adalah kurang dari. Kok kurang dari? Ini tadi lebih besar ya? Lebih besar daripada, maka dia akan menjalankan yang bawahnya. Else-nya, maka no real roll. Oke, kita coba simpan, kita running. Di sini tadi nih 1, 2, 1 supaya nilainya sama. Nah, kalau udah tampilan seperti ini, berarti akan lebih mudah. Dia double root. Cukup nilainya adalah seperti ini. Codingnya bisa dilihat beda banget, tapi tujuannya sama, hanya karena saya beda membaca fungsi if-nya dan menaruh fungsi else if-nya. Kayak ini tadi, biasanya hasil coding orang pasti akan berbeda. Nggak mungkin satu kelas sama semua. Karena pasti pemikirannya beda. Ada yang ngincernya kalau ini saya ngincernya yang sama dengan 0. Ada yang ngincernya mungkin lebih besar daripada 0 dulu, kemudian lebih kecil daripada 0, baru sama dengannya, atau kebalikannya, lebih besar dulu, baru sama dengan, baru lebih kecil. Nah, itu kan tiap orang pasti pendekatannya beda-beda. Oke, makanya saya bilang ini biasanya sekelas nggak mungkin ada yang sama. Satu kelas sama semua, saya tinggal cari imamnya siapa ini. Nah, imamnya biasanya ketahuannya kalau yang submit duluan, itu pasti imamnya. Karena makmumnya biasanya submitnya belakangan. Nunggu bocoran dari imamnya. Oke, lanjut ya. So, next berikutnya ada yang disebut dengan exception handling. Exception handling ini apa? Exception handling ini adalah untuk kita, atau Anda misalkan nanti
menjadi seorang programmer itu harus menyiasati agar program tidak terjadi error atau tidak terjadi kesalahan. Padahal sebenarnya salah juga. Jadi exception handling ini adalah trial by error. Begitu ada kesalahan, kita akan catat, oh oke, ini salah. Salahnya kenapa? Salahnya karena begini. Maka kalau ada inputan seperti itu, kita bisa handling supaya tidak muncul error. Oke ya, contoh. Kita buat coding programnya langsung. Saya bikin di dalam coding Python-nya, saya nggak bikin file new, saya bikin langsung di coding Python-nya terlebih dahulu. Ceritanya adalah saya ingin memasukkan dua buah nilai misalkan, tapi nilai tersebut akan saya bagi. Jadi kalau misalkan gampangnya di sini saya akan coba ilustrasikan, saya akan meminta input A, kemudian input B, dan hasilnya sama dengan A dibagi B. Oke? Nah, karena ada input A dan input B, berarti seolah-olah kita akan meminta atau menjalankan sebuah program di mana meminta inputan dari user memasukkan sebuah nilai. Nilai sembarang bisa dimasukkan kan? Artinya berbagai nilai bisa saya masukkan. Misalkan A-nya saya isi 100, B-nya saya isi 5. Berarti 100 dibagi 5 masih muncul. Mungkin nggak yang saya masukkan adalah angka yang menyebabkan terjadinya error. Contohnya apa, Pak? Contohnya saya masukin A sama dengan 100, saya masukin B sama dengan 0. Yang terjadi apa? Apakah A dibagi B berhasil? Tidak, karena 100 dibagi 0 akan muncul divided by 0. Tidak bisa dibagi dengan 0. Betul kan? Ya, jagoan matematik pasti langsung akan bilang, oh iya Pak, bener Pak, itu nggak bakal bisa. Oke, kita coba. Saya masukin A sama dengan 100, kemudian saya masukin B sama dengan 5, maka C itu sama dengan A dibagi B. Coba print. Hasilnya benar, 20. Tapi kalau saya ubah B, saya isi dengan 0, maka B sama dengan, kok B sih? Yang lain deh, misalkan C sama dengan A dibagi B. Kita print. B, salah. C sama dengan A dibagi B. Dia akan muncul zero division error. Artinya apa? Tidak bisa dibagi dengan 0. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini akan jadi masalah. Masalahnya apa? Kalau di dalam informatika ada yang disebut dengan error, fault, sama failure. Error mana yang menyebabkan codingnya keluar? Fault mana yang menyebabkan codingnya keluar? Failure mana yang malah menyebabkan codingnya keluar? Nah, jadi ada istilah lebih tinggi sih kalau di dalam coding ya. Ada error, ada fault, ada failure. Kalau error mungkin hanya errornya tidak menyebabkan error tapi tidak menyebabkan programnya exit. Kalau fault, biasanya kendalanya bisa menyebabkan programnya exit. Tapi kalau failure, malah jadi programnya nggak jalan. Itu yang paling hierarki paling tingginya. Tapi yang jelas di sini, gimana caranya kita mencegah adanya error yang terjadi akibat kesalahan si user memasukkan nilai. Nah, gimana Pak? Ya, di sini nanti kita coba belajar ya, kita coba lihat. Jadi, kalau sudah seperti ini, kita akan melakukan sebuah permasalahan. Contohnya kalau di sini tadi di dalam codingnya ya. Jadi di sini akan melakukan try dan accept. Kita lakukan try accept dulu. Coding ini nanti silakan di running. Ceritanya hanya bicara di sini. Exception handling hanya bicaranya di sini. Jadi try terlebih dahulu, terus kemudian body coding programnya, kemudian kita lakukan accept error type-nya seperti apa, dan handlernya mau seperti apa. Jadi bisa dilihat di sini, saya lakukan try, coding yang ini, kemudian ada accept. Accept-nya di sini dilihatnya dari mana? Dilihat dari value error-nya. Value error-nya ada di mana? Value error-nya ada di sini. Nih, value error-nya adalah met domain error. Jadi, kita akan bicara codingnya. Nah, kalau ini nanti mungkin Anda bisa coba di mana? Di coding Anda sendiri ya. Nanti bisa Anda coba di rumah. Ada KPPT-nya.
Cobain. Nah, di sini saya akan coba yang lain. Saya akan coba yang lainnya dengan tadi yang menggunakan mana tadi? Nih, saya bicara akan coba dengan division by zero. Saya buat new file lagi. Oke. Di sini saya langsung karena saya cuma pakai pembagi nol, mungkin nggak perlu mat ya, saya nggak perlu import. Saya cukup perlu, misalkan saya perlu dev min, ini ya. Saya masukin A sama dengan masukin nilai atau masukin variabel, masukin nilai aja langsung deh. Misalkan 10, B sama dengan 0, maka C sama dengan A dibagi B. Print C. Yes, print C. Oke. Ini pasti error. Kenapa? Karena ada pembagi zero ya. Tapi buat percobaan kita kita benar-benar uji aja deh. Divide. Oke, jadi kalau kita running ini pasti error karena ada errornya. Nah, dengan menggunakan try and accept ini bagaimana? Saya akan bikin di sini. Saya akan buat try yang terlebih dahulu. Yang namanya try, tree, yang namanya tree biasanya untuk percobaan. Saya bikin seperti ini. Saya akan bikin accept-nya. Accept di sini adalah nilai errornya. Ya, di sini tadi accept error type-nya. Error type-nya mana? Error type-nya adalah yang ditangkap dari percobaan pertama tadi. Di error type-nya adalah ini. Ini namanya error type-nya. Ini adalah information dari error type-nya. Jadi saya di dalam codingnya akan saya ubah. Ini saya copy dulu. Accept zero division errornya. Yang semula menampilkan tulisan division by zero, akan saya tampilkan, saya ganti dengan print. Maaf, tidak bisa dibagi dengan 0. Oke, coba running. So, kalau ini di running hasilnya seperti apa? Oke, klik run. Nah, langsung muncul seperti ini. Oke ya, di codingnya nggak ada error, tapi dia membypass errornya menjadi sebuah informasi. Pak, dibikin input Pak. Oke, kita coba ubah ya. Jadi saya bikin A sama dengan masukkan nilai A. Yang B juga sama, kayak evaluation input. Ini kebanyakan. Nilai B. Dan ini proses inputnya. Saya tampilkan gini biar kelihatan. Coba. C sama dengan A dibagi B. Prosesnya ya. Jadi seolah masukkan nilai A, masukkan nilai B, maka C sama dengan A B. Pak, bedanya apa? Itu udah triknya nanti. Oke. Nilai C sama dengan sekarang saya running, saya tampilkan, masukkan nilai A, saya masukin 50. Masukkan nilai B, saya masukin 2. Maka A dibagi B, saya 25. Sekarang kita coba modif tadi. Yang kita masukin 25, 50. B-nya
secara nggak sengaja mungkin saya masukin 0, maka maaf tidak bisa dibagi dengan 0. Harusnya error kan? Nah, tapi errornya sudah di raise errornya untuk kita capture menampilkan sesuatu yang informatif dan tidak menyebabkan error. Oke, itu doang untuk hari ini. Sampai hari ini begitu saja. Coding except try-nya dan sebagainya banyak ya. Nah, ini yang lebih lengkapnya nanti bisa juga dicoba. Karena raise error handler itu banyak banget, tinggal tipenya mau seperti apa. Contoh tadi misalkan di sini, kita akan bicara tidak bisa dibagi 0. Mungkin juga errornya karena filenya tidak ditemukan. Nah, tapi juga tidak semua error bisa kita tangkap, tinggal tergantung kebutuhannya. Jadi Anda bisa nyoba berbagai error terlebih dahulu. Biasanya programmer yang baik pasti akan mencoba mencari kemungkinan kesalahan si user dalam mengentry atau dalam memasukkan sebuah nilai. Sehingga apa? Kalau ada error karena yang disebabkan oleh kesalahan entry itu bisa dieliminir tingkat kesalahannya oleh si programmer sehingga memunculkan informasi-informasi yang lebih jelas dan tidak mengganggu coding program. Oke? Silakan dicoba nanti untuk codingnya. Oke, sebelum saya akhiri karena memang materinya juga sudah habis, ada yang ingin tanyain seputar codingnya atau pada bingung juga? Yang jelas percobaan atau belajar ini biasanya dari kebiasaan Anda sering nyobain. Kalau nggak sering nyobain ya jangan harap bisa ngerti. Jadi minimal Anda punya sebuah permasalahan, bikin sebuah permasalahan yang ada condition selection-nya, silakan di execute, silakan dicoba. Kemudian baru bagaimana sudah benar atau tidak. Atau tadi, Pak, kondisinya saya lihat kalau saya balik ternyata hasilnya sama. Ya sama tadi saya bilang kan. Ini tergantung kebutuhannya, tergantung bagaimana Anda menjalankan. Ada yang istilahnya bottom up, ada yang top down, ada yang bottom up. Nah, itu terserah. Yang penting hasilnya selesai kan sama karena kita hanya bicara goalnya adalah tujuannya adalah codingnya sesuai dengan yang diharapkan, output sesuai dengan yang diharapkan. Oke, untuk minggu depan, karena kita masuk pertemuan kelima dan biasanya pertemuan tatap muka secara online-nya akan tidak selamanya online seperti ini. Mungkin saya hanya kasih sinkronus modelnya saja yang di saya kasih tugas di LMS. Jadi mungkin untuk minggu depan tidak ada pertemuan. Ya, silahkan dibuka LMS-nya dan mungkin dikerjakan tugas yang diberikan dari saya. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan so far untuk materi hari ini? Saya kasih waktu. Oh, ada chat ternyata. Oh, yang tadi ya. Maaf, tampilan Python-nya nggak kelihatan. Sadar saya kalau Python muncul. Oke, sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, apakah masih ada pertanyaan? Pak, kapan saya pakai kondisi satu kondisi, dua kondisi, tiga kondisi, ataupun multi kondisi? Tergantung permintaan. Tergantung permintaannya ya tadi. Kalau hanya mengecek apakah kondisi ini tersebut terpenuhi terus kemudian selesai ya sudah. Kalau memang hanya bisa mengambil kondisi benar dan salahnya juga ada outputnya atau tadi bahkan kondisinya lebih dari dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh dan sebagainya bisa bikin. Baik, kalau tidak ada pertanyaan terlebih dahulu, mungkin untuk saat ini saya bisa akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Seperti tadi dibilang, mungkin minggu depan tidak ada pertemuan tatap muka secara online seperti ini. Silakan dibuka LMS-nya saja. Baik, saya cukupkan pertemuan hari ini. Mohon maaf jika penyampaiannya tidak berkenan atau mungkin terlalu cepat. Silakan dilihat nanti di recording sessionnya saja. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
sore. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Good day.